Halo semuanya, kembali lagi di channel Shanime Tokusatsu, channel yang membahas seputar dunia Ultraman dengan lebih singkat, padat, dan jelas. Di video kali ini Admin bakal ngelanjut nge-breakdown episode terbarunya Ultraman Trigger lagi. Setelah sebelumnya kita bahas-bahas tentang Ultra Galaxy Fight sampai scan majalah terbarunya Trigger. Hari ini Admin bakalan nge-breakdown sekaligus bahas Ultraman Trigger episode ke-10. Jadi tua berlama-lama, langsung aja ke breakdownnya cuy, let's go. Ultraman Trigger episode ke-10 diawali dengan beberapa hal yang ada di episode sebelumnya, tentang Shizuma yang berasal dari dunia lain dan yang lainnya lagi. Lalu setelah itu terlihat Dargon yang sedang merenung dan masih mengingat waktu dia ditampar sama Yuna di episode-episode sebelumnya. Dia juga merasakan sesuatu terhadap Yuna, namun dia tidak tahu apa itu. Dan ternyata Dargon ini beneran suka sama Yuna. Secara dia aja sampai mengawasi Yuna secara diam-diam di sekolahnya Yuna. Terlihat ada Ignis juga yang sudah memperhatikan Dargon yang tengah memandangi Yuna. Lalu yap, opening dari Trigger pun muncul. Setelah opening selesai, scene pun beralih ke markas North DC. Terlihat para anggota God Select ini sedang mengawasi monster yang tengah tertidur di bawah tanah, tepat di kota Kuwahara. Di laboratorium, Aketo dan Kengo terkejut karena ada beberapa ukiran artefak yang sudah terbuka. Di sini Akito pun mulai mencari tahu tentang artefak yang baru saja terbuka itu. Lalu kita diperlihatkan pada Dargon yang masih merenung tentang perasaannya terhadap Yuna. Dan tiba-tiba Ignis pun datang sambil bilang kalau yang dirasakan oleh Dargon ini adalah cinta. Di sini Ignis pun bilang kalau semua makhluk hidup akan tumbuh lebih kuat melalui cinta. Dan dari situlah Dargon mulai bertanya-tanya tentang cinta kepada Ignis. Lalu scene pun beralih ke laboratorium. Terlihat Akito, Kengo, dan Marlulu yang sedang mempelajari artefak yang baru muncul tadi. Dan di sini Akito pun menyebutkan tentang Eternity Core, yang dimana Akito juga menyebutkan bahwasanya Eternity Core ini adalah sumber kekuatan yang sangat tinggi atau besar lah. Itu sebabnya para monster mulai bermunculan sejak 30 juta tahun yang lalu. Dan saat Kengo ini ingin menyentuh artefak tersebut, tiba-tiba Kengo seperti mengingat sesuatu dan terlihat juga sebuah cahaya bulat emas yang admin yakini kalau cahaya itu adalah Eternity Core yang sedang mereka bicarakan itu. Mereka juga mengatakan bahwa kemungkinan lukisan di artefak kuno tersebut adalah perwujudan langsung dari Eternity Core. Di sana mereka sedang berbincang-bincang dan tiba-tiba Yuna pun menelpon Akito dan bilang kalau dia akan segera menuju markas. Namun tiba-tiba di belakang Yuna terdapat Dargon yang membuat telepon Yuna terputus. Lalu Akito dan Kengo pun bergegas menyusul Yuna. Dan di saat itu artefak tersebut pun bersinar lagi. Di sisi lain Dargon pun menerapkan saran dari Ignis tadi untuk mendekati Yuna. Sebenarnya saran dari Ignis ini bagus banget, cuman caranya Dargon ini yang salah. Lalu tiba-tiba Akito dan Kengo pun sampai di situ. Di sana Dargon mengatakan kalau dia itu sedang tersenyum, tapi ya mana kelihatan orang mukanya aja sama. Tapi Kengo ini bisa mengetahui ekspresi dari Dargon ini melalui firasatnya. Dan Kengo pun bilang dari ekspresinya Dargon ini sepertinya orang yang sedang jatuh cinta. Lalu Akito pun langsung menyerang Dargon, namun di counter dengan sangat mudah oleh Dargon. Lalu Kengo pun adu pukulan dengan Dargon. Dan tiba-tiba terlihat flashback yang dimana dulunya Dargon ini juga sempat sparring dengan Trigger. Dan yap, Kengo pun terpental. Di sini Yuna pun meraih pistolnya dan menembaki Dargon hingga membuatnya kesal, sehingga secara tidak sengaja membangunkan monster yang tertidur di tanah. Dan Guts Falcon pun muncul untuk melawan monster tersebut. Dan ternyata monster tersebut adalah Zaragas. Dan serangan yang diluncurkan oleh Guts Falcon ini tidak mempan karena kulit dari Zaragas yang teramat keras. Di saat Zaragas sedang mengamuk, Akito pun menyuruh Kengo untuk mengevakuasi warga sipil di sana. Sedangkan Akito dan Yuna tetap stay di sana untuk menghadapi Dargon. Di sana Zaragas pun terlihat kembali lagi ke dalam tanah. Dan ternyata ia naik lagi ke permukaan tepat di atas Guts Falcon berada.
Melihat hal tersebut, Kengo pun Henshin menjadi Ultraman Trigger dan menyeleding monster tersebut agar tidak menabrak Guts Falcon. Dan terjadilah pertarungan yang dimana angle kameranya bagus banget, sangat memanjakan mata sekali. Dan mereka pun saling serang. Namun serangan dari Trigger ini tidak mempan, ya karena itu tadi, kulitnya Zaragas ini sangatlah keras. Dan Trigger pun menembakkan serangan yang mengakibatkan armor dari Zaragas ini terlepas. Namun tiba-tiba Zaragas menyerang balik menggunakan Face Eye-nya, yang membuat Trigger ini semakin kesulitan. Dan Trigger pun diseruduk sampai terpental jauh. Namun Akito pun menembaki Zaragas, namun Zaragas pun menyerang mereka, dan Akito pun melindungi Yuna. Dargon yang melihat itu pun baru tahu tentang menjadi kuat karena cinta. Dan Zaragas pun mengubah sel-selnya menjadi lebih kuat, hingga membuatnya penuh duri berwarna biru. Di sini Akito pun memiliki ide untuk menyemprotkan nitrogen cair ke Zaragas agar dapat menghentikan sel-selnya dalam bereaksi. Akito juga menyuruh Trigger untuk menyerang Zaragas, dan Trigger pun menyerangnya menggunakan form power type. Guts Falcon juga menyiram Zaragas dengan nitrogen cair hingga duri-duri selnya pun menghilang dan berhenti untuk bereaksi. Dan Trigger pun menyerangnya secara bertubi-tubi hingga Zaragas pun terjatuh. Namun ternyata Zaragas jatuh tepat mengarah ke Yuna dan Akito. Dan tidak disangka kalau Dargon menahannya dengan satu jari dan melemparkannya kembali ke arah Trigger. Lalu Trigger pun menyerangnya menggunakan Delacium Impact sehingga Zaragas pun ketam. Di sini Dargon pun menganggap bahwa Akito adalah saingannya untuk mendapatkan Yuna. Dan Akito pun merasa bahwasanya mereka berhutang budi kepada Dargon. Di jalan, Dargon pun memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat karena cinta. Beralih ke laboratorium, terlihat Akito dan Kengo yang melihat secara langsung artefak yang sedang terbuka. Dan ternyata ada satu Dark Giant lagi yang belum mereka ketahui, dan ternyata namanya adalah Trigger. Kengo pun kaget mendengar ini, dan tiba-tiba terlihat flashback waktu Dargon tadi sparring. Dan ternyata Dargon sparring bersama dengan Dark Trigger. Dan Ultraman Trigger episode ke-10 pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasnya cuy. Yang pertama pengen bahas soal artefak kuno yang baru aja terbuka di awal scene tadi. Dan ternyata dugaan kita sebelumnya benar kalau lukisan yang terdapat di dalam artefak tersebut adalah Eternity Core. Dan kita juga akhirnya diperjelas lagi soal Eternity Core ini, yang dimana Akito mengatakan bahwa Eternity Core ini adalah sumber kekuatan atau energi yang sangat besar. Dan itu yang membuat para monster terangsang dan bermunculan sejak 30 juta tahun yang lalu. Yang kedua, admin juga pengen ngebahas tentang Dargon, yang ternyata Dargon ini beneran menyukai Yuna. Admin sih nggak expect kalau bakalan kayak gini. Sebelumnya admin juga mikirnya kalau Dargon ini bakalan sadar dan tobat. Dan ternyata ya justru menyukai Yuna itu sendiri. Ignis juga di sini terlihat perannya sebagai komedi di episode kali ini untuk mengajarkan tentang cinta kepada Dargon. Dan kemungkinan menurut admin Dargon ini kelak bakal menjadi anti-hero. Ya meskipun teori ini masih liar, cuman bisa aja kan. Yang ketiga, mau bahas soal kemunculan fisik pertama kali dari Dark Trigger. Ya setelah beberapa hari kita lihat Dark Trigger ini dari scan majalahnya, akhirnya Dark Trigger pun muncul secara fisik langsung di episode kali ini. Dan di sini juga terlihat kalau Kengo juga baru mengetahui tentang ini. Dan Dark Trigger ini pun muncul secara penuh di episode yang akan datang, yaitu episode ke-11. Selanjutnya aku bakal bahas soal Easter egg-nya lagi. Ya meskipun gak banyak, tapi ya kita masukin aja lah. Easter egg yang pertama yaitu waktu Trigger dan Zaragas ini mengambil ancang-ancang. Kan kita bisa lihat angle waktu di dalam gedungnya. Dan kalau kalian perhatikan lebih dalam lagi, ada seekor anjing di TV yang mirip banget sama anjing yang sering dijadiin meme. Coba kalian lihat persamaannya ini. Yang kedua yaitu waktu Zaragas ini mengeluarkan duri berwarna biru. Ini mirip banget sama Godzilla, yang dimana Godzilla juga memiliki semacam duri gitu di punggungnya yang bersinar berwarna biru. Mirip banget sama yang di Zaragas episode kali ini. Dan mungkin itu aja breakdown sekaligus bahas tentang Ultraman Trigger episode ke-10 nya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue Sanime Tokusatsu undur diri dan see you next video.